di mana kader biologisnya yaitu Pak Ganjar Pranowo sudah digadang-gadang dan dideklarasikan untuk menjadi capres untuk 2024. Berarti kan tidak mungkin kader Golkar lainnya untuk menjadi cawapresnya PDI Perjuangan. Kecuali apabila kemenangan daripada calon presiden itu harus mendapatkan wakil presiden yang pas. Ya. Kalau Pak Ridwan Kamil gabung dengan Pak Ganjar, itu merupakan suatu masalah yang sangat luar biasa. Hai, kembali lagi di channel Mister Puisi. Kali ini kita masih berada di pembicaraan mengenai dunia perpolitikan. Nah, kali ini dari PDI menyebut nama Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nah, untuk Pilpres tahun 2024 mendatang nih, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto dalam acara peletakan Monumen Patung Soekarno di Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Juni tahun 2023 kemarin. Nah, dari pernyataan tersebut banyak sekali nih yang mempertanyakan kenapa menyebutkan nama Bapak Ridwan Kamil. Sebenarnya ada apa sih dari PDI sendiri menyebutkan nama Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden yang untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo nanti ke depannya. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan Mister Puisi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Karena dengan hal tersebut, kalian membantu channel Mister Puisi untuk menciptakan karya-karya yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, Mister Puisi, bagaimana kabarnya hari ini nih hujan-hujan? Kita masih tetap podcast begitu. Kabarnya baik. Sedangkan hari ini tidak musim hujan. Iya, benar. Nah, ini sudah merupakan tragedi perubahan cuaca yang harus kita perhitungkan di kemudian hari sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat memanaskan bumi ini. Gitu. Ya, oke. Nah, Mister Puisi ini juga kita kan sekaligus juga menghibur ya Mister Puisi teman-teman di rumah untuk menemani kesehariannya mungkin yang musim hujan lagi di rumah ya Mister Puisi. Tapi kita juga menyampaikan bahwa kedepannya channel Mister Puisi tidak hanya akan menginformasikan mengenai politik, tapi juga masih banyak hal yang akan disampaikan. Oke. Nah, Mister Puisi, mengenai pembahasan kita kali ini nih Mister Puisi, kita kan mendapatkan sebuah berita bahwa PDI itu sempat menyebut nama Ridwan Kamil pada saat peletakan Monumen Soekarno nih Mister Puisi. Itu disebutkan oleh Hasto Kristianto. Nah, kenapa sih PDI ini sangat ingin gitu Ridwan Kamil yang menjadi cawapres dari yang mendampingi Bapak Ganjar itu sendiri? Itulah hebatnya partai politik. Oke. Terutama partai politik terbesar di negeri ini, yaitu PDIP. Ya. Di mana sebuah pantunnya Pak Sekjen itu bisa membuat tanda-tanda besar. Kenapa sih pantunnya itu menyangkut nama Pak Ridwan Kamil? Benar. Sungguh jeli sekali, di mana PDI Perjuangan ini merupakan partai terbesar, di mana kader biologisnya yaitu Pak Ganjar Pranowo sudah digadang-gadang dan dideklarasikan untuk menjadi capres untuk 2024. Yeah. Tetapi untuk cawapresnya tidak mungkin akan dicari dari kader biologis PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan membutuhkan suntikan ataupun membutuhkan vitamin dari luar. Harus menarik partai-partai politik lainnya untuk bisa bergabung dengan PDI sehingga bisa menangkan pemilu 2024. Iya. Dan siapa dia? Calon wapresnya banyak sekali diinginkan oleh kader-kader PDI, yaitu Pak Ridwan Kamil yang paling pantas duduk sebagai cawapres. Tetapi tidak mudah untuk mendudukan Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Pak Ganjar, karena Pak Ridwan Kamil bukanlah ketua umum DPP Golkar. Ketua umumnya adalah Pak Erlangga Hartarto yang sangat menentukan perjalanan dari
Pak Ridwan Kamil itu apa boleh tidak masuk ke PDI Perjuangan. Udah jelas kita lihat bahwa di dalam Rakernas Ketua Golkar itu harus menjadi capres untuk 2024. Ya. Nah juga pada saat Rapimnas itu sendiri bahwa Ketua Golkar Pak Erlangga Hartarto diharuskan menjadi capres ataupun cawapres. Oke. Berarti kan tidak mungkin kader Golkar lainnya untuk menjadi cawapresnya PDI Perjuangan. Kecuali apabila PDI Perjuangan berkolaborasi dengan Golkar, kemudian Golkar sendiri menyetujui bahwa kadernya adalah Pak Ridwan Kamil untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar, itu mungkin terjadi. Oke. Nah ini masih jauh sekali dari angan-angan PDI Perjuangan untuk bisa menarik Pak Ridwan Kamil untuk sebagai cawapres. Oke. Nah ini politik masih mencair, masih 3 bulan lagi. Iya. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Nah apabila the last minute juga belum tahu apakah PDI Perjuangan sudah mendapatkan calon cawapres lain atau belum, kita nggak tahu. Nah sedangkan dari P3 sendiri sudah menyodorkan Pak Sandi Uno untuk menjadi calon cawapres Pak Ganjar. Tapi sampai hari ini belum ada kabar berita yang menarik apakah itu disetujui atau tidak. Yang paling penting adalah wakil presiden untuk pemilihan presiden yang saat ini dibutuhkan. Karena apa? Kemenangan daripada calon presiden itu harus mendapatkan wakil presiden yang pas. Dimana kita lihat Pak Ganjar itu kan masih sangat sedikit yang mengetahui di Jawa Barat. Jawa Barat dan Banten itu pemilih terbesar di negara kita. Makanya ini harus direbut oleh PDI Perjuangan melalui kader-kader politiknya yang ada di Jawa Barat untuk merebut suara dan untuk mensosialisasikan Pak Ganjar sehingga mendapatkan suara lebih dari apa yang telah dulu pernah didapatkan oleh Pak Jokowi ketika 2019 40%. Apakah mampu Pak Ganjar itu mendapatkan suara 40% seperti Pak Jokowi dulu apabila mencari cawapres bukan Pak Ridwan Kamil. Seandainya cawapresnya misalnya Pak Erik ataupun Pak Sandi Uno, belum tentu mampu untuk mendapat suara 40% dari Jawa Barat. Nah, lain halnya dengan Pak Jokowi. Karena popularitas Pak Jokowi saat itu tuh tinggi sekali pada saat mereka pemilu 2019. Sedangkan Pak Ganjar, Pak Prabowo kan margin sangat tipis. Mungkin 35%, 34%, maksimal 37, 38, tapi kan tidak mencapai ambang batas di atas 50-60%. Nah, itulah menyebabkan PDI sangat jeli dan sangat luar biasa membuat pantun sehingga Golkar pun akan mungkin bertanya-tanya, mungkinkah akan bergabung dengan PDI Perjuangan? Kalau Pak Ridwan Kamil gabung dengan Pak Ganjar, itu merupakan suatu masalah yang sangat luar biasa apabila bergabung, karena rasanya untuk bergabung tidak mudah. Nah, terus Pak Erlangga Hartarto mau dijadikan apa? Mau taruh di mana? Ya kan? Itu masalahnya. Nah, Mr. Puisi tadi kan sudah menyebutkan kalau di Partai Golkar itu kan ada Bapak Erlangga Hartarto juga. Apakah PDI tidak kalau berpasangan nanti ke depannya Pak Ganjar dengan Bapak Erlangga Hartarto bagaimana gitu? Kenapa tidak dengan Pak Erlangga saja gitu? Ya, karena begini ya. Untuk mencari pasangan yaitu dengan tujuan untuk memenangkan Pilpres. Untuk memenangkan Pilpres harusnya calon presiden harus kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kalau bisa menguasai 3 lokasi ini, mungkin tidak perlu lagi Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi kalau Pak Erlangga Hartarto dipilih menjadi cawapresnya Pak Ganjar, sedangkan elektabilitas Pak Erlangga itu kan untuk cawapres kan
sangat rendah. Dikalahkan oleh Pak Ridwan Kamil, dikalahkan oleh Pak Sandi Uno, dikalahkan oleh Erick Thohir. Yang memungkinkan untuk menjadi cawapres Ganjar untuk bisa memenangkan pemilu adalah ketiga orang ini. Pak Ridwan Kamil, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno. Nah demikian juga dari kubu-kubu lain juga berpikir bahwa di mana kekuatan dia, di mana lemahnya dia. Nah mereka juga akan mencari cawapresnya yang betul-betul bisa memenangkan pertarungan politik di Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, Mr. Puisi, kalau seandainya memang PDI itu kan sangat mengharapkan Bapak Ridwan Kamil nih untuk menjadi pasangan atau calon wakil presiden dari Bapak Ganjar nanti ke depannya. Nah, kalau seandainya tidak bisa berpasangan, siapa yang kira-kira cocok, Mr. Puisi? Tentunya mereka akan berjuang bagaimana mendapatkan approval daripada Golkar untuk bisa bergabung dengan ini. Mungkin satu-satunya cara kalau memang Pak Jokowi mau, kalau Pak Jokowi bisik-bisik Pak Erlangga, mungkin itu bisa terjadi. Tetapi kelihatannya ini bisik-bisik ini tidak mudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena PDI Perjuangan itu kan sudah mempunyai kingmaker sendiri, yaitu Ibu Megawati. Nah, kalau kingmaker Ibu Megawati mungkin berbisik-bisik kepada Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi berbisik-bisik kepada Pak Erlangga, mungkin saja terjadi. Tetapi bisik-bisik ini kan tidak mudah juga dilakukan karena Pak Presiden Jokowi ini adalah merupakan Presiden RI yang harus netral dengan semua kandidat yang ada saat ini. Nah, apakah Pak Erlangga akan mau, Mr. Puisi, kalau kita kira-kira saja gitu, apakah dia akan mau? Sedangkan kan dia juga pernah disebutkan dulu 7 nama calon wakil presiden yang diinginkan oleh PDI kan juga ada nama dari Pak Erlangga Hartarto sendiri gitu. Karena kan elektabilitasnya kan rendah. Nah, apabila tidak mampu mengusung Pak Ridwan Kamil, yang paling tepat ya PDI Perjuangan memang harus menentukan siapa cawapres itu the last minute. Sekali salah memilih cawapres, kemungkinan juga kalah dalam pemilu. Siapa kira-kira? Ya mereka kan mulai meneropong banyak nama yang mempunyai kekuatan yang ada di Jabar. Siapa sih yang kuat di Jabar? Yang kuat di Jabar adalah Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo bisa ditarik ya sudahlah gitu. Nah, itu jadi masalah. Tapi yang memungkinkan ya, akhirnya kemungkinan Pak Sandi Uno akan diusung. Berarti Pak Sandiaga Uno ini kuat di daerah yang ingin direbut itu, Mr. Puisi? Relatif kuat karena elektabilitas Pak Sandi Uno kan jauh lebih tinggi dari Pak Erlangga Hartarto. Tapi kalau mau berspekulasi untuk mengangkat Sandi Uno, kemudian didirikan konsolidasi secara menyeluruh seluruh Indonesia dengan kampanye yang sistematis, baik melalui sosial media, televisi, dan dengan cara-cara kampanye yang sangat simpatik misalnya, tentunya yang akan menangkan pemilihan nanti. Barang siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang mempunyai program untuk kepentingan rakyat banyak, dialah yang akan dipercaya oleh masyarakat luas Indonesia. Nah, Mr. Puisi, berarti kalau seandainya untuk PDI sendiri nih, Mr. Puisi, lebih baik menentukan wakil presidennya itu secara cepat atau last minute saja gitu, lebih baiknya? Menurut pengalaman, Ibu Megawati adalah politikus yang sangat hati-hati. Dan clue-cluenya juga sulit dibaca. Kemana arah pikirannya? Karena pengalaman inilah membuat kehati-hatian dari PDI Perjuangan, di mana kingmakernya Bu Megawati itu yang menentukan siapa yang harus menjadi calon presiden, siapa yang harus menjadi calon wakil presiden. Tentunya masukan-masukan dari kader-kader PDI juga didengar oleh Ibu Mega. Tetapi keputusan terakhir ada di tangan Ibu Megawati. Seperti yang telah lalu, pengalaman Pilpres sebelumnya ini, 10 tahun ini, biasanya the last minute baru akan dideklarasikan. Kadang-kadang bukan last minute 1 hari, mungkin dalam 10 menit bisa berubah. Last minute
dia akan menentukan si A menjadi presiden, si A menjadi wakil presiden. Oke. Nah itu sangat dinanti-nantikan oleh grup koalisi perubahan. Iya. Karena Pak Surya Paloh juga pernah mengatakan kita koalisi perubahan akan memilih menentukan cawapresnya, menunggu cawapres dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Oke. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka percayalah akan menjadi perdebatan yang lebih sengit lagi di antara ketiga partai politik yang ada di dalam koalisi perubahan dan persatuan. Karena apa? Karena kedua partai politik di luar Nasdem menginginkan segera. Iya. Kemudian Pak Surya Paloh dan Nama menginginkan menunggu Ganjar dan Prabowo. Oke. Nah kalau ini terjadi, kita lihat nanti tanggal 16 Juli akan datang, apabila dalam helatan Partai Nasdem dalam rangka konsolidasi partainya yang akan dilakukan 16 Juli di GBK, apabila saat itu tidak terjadi deklarasi untuk menentukan cawapresnya, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di koalisi perubahan. Oke, wah pembahasan kita sudah dijawab semua ya Mr. Puisi untuk hari ini. Dan ya itu dia jawabannya kenapa sih disebut Bapak Ridwan Kamil, dan diharapkan karena untuk mendapatkan suara di daerah Jawa Barat begitu ya Mr. Puisi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini. Nah untuk teman-teman di rumah kembali diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoaks, dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.